Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerpenku Horor, tempat di mana kegelapan dan misteri menjadi cerita. Siapkan dirimu, karena malam ini kita akan menjelajahi kisah horor yang tak hanya menyeramkan, tapi juga berakar pada kenyataan yang mungkin tak pernah kamu duga. Matikan lampu, siapkan nyale, dan mari kita mulai perjalanan ini. Di lereng Gunung Slamet, tersembunyi sebuah desa yang tak tercantum di peta manapun. Desa ini disebut Desa Kayu Putih oleh penduduk sekitar. Namun tak ada yang berani mengaku pernah melihat atau berkunjung ke sana. Desas-desus tentang desa ini mengalir turun dari mulut ke mulut, menceritakan hal-hal aneh yang terjadi pada siapa saja yang nekat mencarinya. Edo, seorang pendaki muda yang hobi menjelajahi tempat-tempat terpencil, tertarik untuk mencari tahu kebenaran di balik desa tersebut. Bersama 3 temannya, Ardi, Tia, dan Wulan, mereka berencana mendaki Gunung Slamet dan mencari desa yang konon hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar ingin tersesat. Saat mereka memulai pendakian, kelompok ini bertemu dengan seorang penjaga hutan tua bernama Paseno. Paseno, dengan wajah serius, memperingatkan mereka untuk tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Jangan mencari yang tidak ingin ditemukan, katanya dengan nada misterius. Namun, Edo dan teman-temannya hanya tertawa, menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka mereka berkemah di kaki gunung pada malam pertama. Hutan di sekitar terasa sunyi, tidak ada suara burung maupun binatang hutan. Saat mereka duduk mengelilingi api unggun, Tia mengaku mendengar suara gemerisik dari arah semak-semak. Namun, ketika diperiksa, tak ada apa-apa di sana. Mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan menganggapnya sebagai suara angin. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak, tapi anehnya, jalan setapak yang biasanya digunakan pendaki tiba-tiba menghilang. Seolah ditelan oleh hutan lebat, Wulan mulai merasa gugup, tetapi Edo yakin mereka hanya perlu terus berjalan dan menemukan jalan baru. Saat mereka tersesat di tengah hutan, sekelompok penduduk desa muncul di hadapan mereka. Penduduk desa itu tampak pucat dan tak banyak bicara. Mereka hanya mengisyaratkan Edo dan teman-temannya untuk mengikuti mereka. Karena tak punya pilihan lain, mereka mengikuti penduduk desa itu. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang terasa lebih lama dari yang seharusnya, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak sangat tua. Desa itu dikelilingi kabut tebal, dengan rumah-rumah kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Tak ada suara, kecuali desiran angin yang menderu dari puncak gunung. Seorang wanita tua keluar dari salah satu rumah, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Selamat datang," katanya dengan suara bergetar. "Kalian datang tepat pada waktunya. Desa ini sudah lama menunggu tamu seperti kalian." Malam itu, mereka diizinkan untuk menginap di salah satu rumah desa. Namun, ada yang aneh. Tidak ada perapian, tidak ada cahaya lampu minyak. Namun seluruh rumah diterangi oleh cahaya redup yang entah berasal dari mana. Saat malam semakin larut, Edo terbangun oleh suara-suara bisikan dari luar rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat bayangan orang-orang berkerumun di tengah desa, berbisik-bisik sambil menatap rumah tempat mereka menginap. Keesokan harinya, Tia menghilang. Tak ada jejak atau petunjuk kemana dia pergi. Ardi dan Wulan panik, tetapi Edo tetap tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka harus mencari penduduk desa untuk meminta bantuan. Namun, desa itu tampak sepi, tidak ada penduduk sama sekali. Saat mereka mencari-cari, Edo menemukan sebuah gua di dekat desa. Di dalam gua tersebut, ia menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding, dan di tengah gua, terdapat sebuah altar tua. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari bayang-bayang, memberitahunya bahwa desa itu bukanlah desa biasa. Desa Kayu Putih sebenarnya sudah lama lenyap dari dunia nyata, dan hanya muncul bagi mereka yang terjebak dalam keinginan untuk menemukan apa yang tidak seharusnya ditemukan. Lelaki tua itu menceritakan bahwa desa tersebut adalah tempat pengorbanan, dan setiap generasi akan memanggil jiwa-jiwa baru untuk menggantikan penduduk lama yang terikat pada desa itu. Mereka yang memasuki desa ini tidak akan pernah bisa kembali. Desa itu menyerap kehidupan mereka, menjadikannya bagian dari siklus yang tak pernah berakhir.
Ardi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Semakin lama mereka berada di desa itu, semakin aneh tingkah laku Edo. Wajahnya tampak pucat, dan dia mulai berbicara dengan cara yang tidak biasa. Wulan yakin bahwa desa ini sedang menguasai Edo. Mereka mencoba melarikan diri dari desa, tetapi setiap jalan yang mereka ambil selalu membawa mereka kembali ke titik awal. Kabut semakin tebal, membuat mereka sulit melihat sekeliling. Setiap kali mereka mencoba keluar, suara bisikan yang samar terdengar, seolah-olah desa itu tidak ingin mereka pergi. Wulan menemukan sebuah buku tua di salah satu rumah desa. Buku itu berisi catatan orang-orang yang sebelumnya pernah tersesat di desa tersebut. Dari catatan itu, Wulan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari desa adalah dengan meninggalkan sesuatu yang berharga sebagai pengorbanan. Wulan mencoba memberitahu Ardi, tetapi mereka menemukan bahwa Edo telah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan desa. Edo mulai berbicara tentang pengorbanan dan bahwa mereka semua harus menyerahkan sesuatu agar bisa selamat. Wulan dan Ardi menyadari bahwa ada tanda aneh di tubuh Edo, seakan-akan kulitnya mulai membentuk pola seperti akar pohon yang menjalar. Setiap kali Edo berbicara, suaranya terdengar lebih dalam, seperti suara dari dunia lain. Mereka sadar Edo kini adalah bagian dari desa tersebut, bukan lagi teman mereka yang lama. Wulan menyelidiki lebih jauh buku tua yang ditemukan. Dalam salah satu halamannya, ada sebuah kalimat yang terus berulang, yang ditinggalkan, tidak akan pernah kembali. Kalimat itu merujuk pada sebuah legenda tentang penduduk pertama desa Kayu Putih, yang mengikat desa ini dengan kutukan abadi. Wulan mulai mengerti bahwa kutukan desa ini terhubung dengan pengorbanan nyawa, dan pengorbanan itu harus dilakukan agar mereka bisa selamat. Saat malam tiba, Wulan mendengar suara Tia memanggil namanya. Suara itu datang dari dalam hutan di luar desa. Meskipun Ardi mencoba menahannya, Wulan merasa terpaksa mengejar suara tersebut, berharap bahwa Tia masih hidup. Ketika mereka mendekati sumber suara, yang mereka temukan hanya jejak kaki yang menghilang di bawah kabut tebal. Keesokan paginya, Tia tiba-tiba muncul kembali di desa. Tetapi ada yang berbeda. Wajahnya kosong, dan dia tidak bicara sepatah kata pun. Hanya dengan tatapan dingin, dia mengikuti Edo, seolah-olah sudah menjadi bagian dari desa. Wulan merasa ngeri melihat temannya seperti boneka yang dikendalikan, tanpa jiwa dan emosi. Ardi mulai mengalami halusinasi. Melihat sosok-sosok gelap bergerak di pinggiran penglihatannya, dia merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu momen yang tepat untuk mengambil nyawanya. Ketika mereka kembali ke desa, Edo mengumumkan bahwa waktu pengorbanan sudah dekat, dan salah satu dari mereka harus menyerahkan dirinya. Wulan menolak menyerah pada takdir yang mengerikan. Ia mencoba melawan, berusaha membujuk Edo dan Tia untuk sadar. Namun desa itu telah mengambil alih mereka sepenuhnya. Dalam kebingungan, Ardi kehilangan kendali dan menyerang Edo, berharap bisa menghentikannya. Pertarungan terjadi di tengah kabut tebal, dengan suara gemuruh dari hutan seakan menyaksikan aksi mereka. Wulan menolak menyerah pada takdir yang mengerikan. Ia mencoba melawan, berusaha membujuk Edo dan Tia untuk sadar. Namun desa itu telah mengambil alih mereka sepenuhnya. Dalam kebingungan, Ardi kehilangan kendali dan menyerang Edo, berharap bisa menghentikannya. Pertarungan terjadi di tengah kabut tebal, dengan suara gemuruh dari hutan seakan menyaksikan aksi mereka saat pertempuran semakin sengit. Sebuah gempa kecil mengguncang desa, tanah di bawah mereka mulai retak, dan dari dalam retakan itu muncul sosok-sosok bayangan dari masa lalu. Wulan tiba-tiba teringat akan kalimat di buku tua, yang ditinggalkan, tidak akan pernah kembali. Pengorbanan yang dibutuhkan bukan hanya nyawa, melainkan sesuatu yang lebih dalam jiwa mereka harus terikat pada desa ini agar orang lain bisa selamat. Edo, yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh desa, melangkah maju. Dia mengumumkan bahwa dialah yang akan menjadi pengorbanan selanjutnya, menggantikan mereka yang pernah dikutuk sebelumnya. Sebagai penduduk baru desa, dia akan menjadi penjaga yang terikat pada tanah ini selamanya, menjaga agar desa ini tetap tersembunyi dari dunia luar. Saat Edo mengucapkan kata-kata terakhirnya, kabut yang menyelimuti desa mulai surut. Wulan dan Ardi merasakan tubuh mereka menjadi ringan, seolah-olah cengkeraman desa terhadap mereka mulai melemah. Desa Kayu Putih perlahan-lahan menghilang, menyatu kembali dengan kegelapan hutan Gunung Selamat.
Dengan langkah berat dan hati yang penuh rasa kehilangan, Wulan dan Ardi meninggalkan desa itu, membawa kenangan mengerikan yang tak akan pernah mereka lupakan. Di puncak lereng Gunung Slamet, mereka memandang ke belakang. Tidak ada tanda-tanda desa itu pernah ada. Desa Kayu Putih kembali lenyap, hanya menunggu jiwa-jiwa baru yang akan tersesat di dalamnya suatu hari nanti. Cerita mereka berakhir di sini, tapi bisikan desa gaib itu akan terus bergema bagi mereka yang berani mencari rahasia Gunung Slamet. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian suka cerita horor misteri dari Cerpenku Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.